back again with me in the second language acquisition online class. Welcome again, and for today we will have the topic of rules of native language in second language acquisition, and then we will have two subtopics. The first one, behaviorist theory on second language acquisition, and then the second one, contrastive analysis hypothesis. Okay, now we are going to the first topic, behaviorist theory on second language acquisition. Based on this theory, to learn a language relies on habitual actions. Jadi berdasarkan teori behaviorism, mempelajari sebuah bahasa itu relies on habitual action. Makanya kemarin kita belajar tentang TPR, total physical response. Karena pembelajaran bahasa itu sangat tergantung sekali dengan habitual action, ya, tingkah daripada seseorang atau perilaku daripada seseorang. This is based on the behaviorism theory. And the habit makes stimulus response connection. Karena dia relies on the habits, kebiasaan, maka habits make stimulus response connection. Maka habits itu, kebiasaan itu nanti akan memberikan stimulus, ya, respon. Adanya respon dari stimulus habits itu, sehingga dia akan muncul sebuah respon daripada apa yang dia dengar. Then a respond to make anyone uttering a thing in a word. Dari respon itulah nanti seseorang itu bisa mengucapkan sebuah benda dalam bentuk sebuah kata. That's what is it? A kind of review, or views of learning a language based on behaviorism theory. Jadi berdasarkan teori behavior, ya, teori perilaku, maka pembelajaran bahasa itu dasari kepada habitual actions. Mungkin atas dasar inilah Escher kemarin itu yang sudah kita bahas sebelumnya membuat sebuah observasi tentang total physical response. Semakin dia terbiasa dengan sesuatu, maka semakin cepat dia memahami sehingga dia bisa berbicara menggunakan kata yang dia pelajari. That's total physical response. Okay. The key concept of behaviorism theory from the perspective of psychology was the notion of transfer. Jadi behaviorism theory itu punya konsep kunci, ya, dari perspektif psikologi yang disebut dengan notion of transfer. Ya. Jadi dari perspektif psikologi ada sebuah transfer yang dibawa nanti terhadap apa yang dia pelajari yang berasal dari pelajaran sebelumnya. Okay, let's see bagaimana cara konsep ini bekerja. The main claim with regard to transfer is that the learning of a language A will affect the following learning of language B. Jadi klaim daripada language transfer ini mengatakan bahwa pembelajaran bahasa apa yang dipelajari dalam bahasa A, for example in English, dalam bahasa A atau native language will affect the following learning of language B. Jadi akan berdampak kepada pelajaran selanjutnya, misalnya di language B atau di dalam bahasa Inggris. Ketika dia sudah belajar bahasa Indonesia dan dia belajar lagi bahasa yang lain atau katakan saja di second language itu bahasa Inggris, maka apa yang dia pelajari dari bahasa native tadi akan terbawa masuk ke dalam bahasa yang baru yang dia pelajari atau bahasa Inggris. Jadi this is what we call native language transfer. Nanti akan kita bahas ke depan. This is to say, berdasarkan ini tadi, kita bisa memahami bahwa when we learn English, we bring our habit. Ketika kita belajar bahasa Inggris, maka kita akan membawa sebuah habits atau kebiasaan kita di masa lalu. Kebiasaan bagaimana? Kebiasaan kita mempelajari satu bahasa sebelum bahasa yang baru itu kita pelajari. Ya. We bring our habit to the system of our native language. Nah, jadi kita bawa kebiasaan kita, bahasa yang kita peroleh dalam native language, and this factor can make language transfer. Faktor inilah nanti yang akan membuat transfer bahasa satu itu atau native language itu ke dalam bahasa yang kita belajar, the foreign language atau the second language, let's say English here. Ya, jadi kebiasaan itu tadi, sistem yang kita peroleh dari bahasa native, bahasa yang pertama, yang kita bawa
ke dalam bahasa kedua. Ini adalah faktor yang membuat language transfer in the second language learning. This is the example of language transfer. Coba lihat di sini. Thank you for come to visiting us. Jadi di sini ada language transfer di sini. Bisa lihat, terima kasih atas kunjungan Anda. Thank you, terima kasih for come, atas kedatangan atau kunjungan. Let me say like that. And then to visiting us. Oh, ini dia yang kunjungan tuh ini. Thank you for come to visiting us. This is a really awkward of English. Jadi banyak transfer terjadi di sini. Thanks ini transfer daripada phonology, for thank you for come. Ya, ini bahasa Inggris yang sangat kacau. To visiting ini juga ada phonology F di sini, tidak ada dalam bahasa Inggris seperti ini tulisannya. This is the language, the example of language transfer. And then we are going to the second language transfer like this. Go slow, accident prone area. Pelan-pelan maksudnya, go slow. Accident prone area. Daerah rawan kecelakaan. See? Area prone accident prone area. Ini salah satu language transfer dari kebiasaan bahasa pertama dibawa-bawa masuk ke dalam bahasa kedua. This is also kinds of language transfer. Ini tadi yang dikatakan sebagai habitual action itu yang di sini. Oke, ini bentuk yang ketiga. This is an attention from the officer of Angkasa Pura. Ini didapat di bandara ini. If you see something suspect or can be disturbed aviation safety. Maksud kalimat ini sebenarnya adalah bila Anda melihat sesuatu yang mencurigakan, something suspect. If you see something suspect, this is a really interlingual transfer from language one. Bahasanya langsung saya diterjemahkan. If you see, bila kamu melihat something suspect, sesuatu yang mencurigakan, or can be disturbed. Nah, ini ada kekacauan di sini. Can be disturbed, dapat diganggu. This is a passive voice. Bukan mengganggu, disturb itu mengganggu. Can be disturbed, dapat diganggu aviation safety. Ya. Aviation safety, keamanan, keselamatan penerbangan. Please call us, bla 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 bla. Nah, can be disturbed. This is absolutely, totally wrong, incorrect in English. Karena dia membalik daripada voice di sana. Ini sebenarnya di sini active voice, tapi yang ada di sini adalah passive voice. And then this is yang atasnya something suspect. Ya. Ini transfernya terlalu kelihatan dari bahasa pertama ke bahasa kedua. This is also reflects the habitual accent of native language yang dibawa-bawa masuk ke dalam the second language. And then we are going to the example language transfer 4. Ini yang berapa di sekolah nih. Capailah cita-citamu setinggi langit. Reach your aspiration is sky high. Kacau kan? Pertama dia transfer semua kata-kata itu ke dalam bahasa Inggris. Dari bahasa pertama dia transfer ke dalam bahasa Inggris semuanya. And then also the grammar, dia tidak tahu grammar. Asal copot saja, asal taruh saja, dia tidak paham. Setinggi-tinggi langit. Setinggi langit is sky high. Reach your aspiration. Cita-citamu itu your aspiration, aspirasi. It's really awkward in English. And then yang terakhir language transfer 5. Ini juga dalam sekolah ini. Malu dong tidak mengerjakan PR. Shame doesn't do homework. Betapa kacaunya mempelajari bahasa kedua karena membawa-bawa habitual action daripada language feature of the native language. Jadi ketika kita membawa masuk habitual action dari native language masuk ke dalam the second language yang kita pelajari, maka akan terjadi kekacauan di sana. Kekacauan itulah yang nanti disebut dengan interference. Jadi ada kekacauan yang masuk ke dalam bahasa kedua yang disebabkan oleh features bahasa pertama, maka dia akan menimbulkan sebuah interference. Interference ini yang membuat kekacauan di dalam bahasa kedua. Ini yang disebut dengan error. Ya. Oke, nanti kita akan belajar tentang what is the difference between error and mistakes. Oke, all of these English sentences on this picture, semua kalimat yang ada dalam gambar itu
itu tadi, contoh-contoh ini tadi ya. Oke, semua ini were the product of native language transfer. Itu semua adalah produk daripada transfer bahasa pertama atau native language transfer. Well, this kind of transfer is language behavior, di mana jenis transfer seperti ini adalah perilaku bahasa from psychological background, dari latar belakang psikologis. Dia bawa-bawa perilaku bahasa dia yang ada dalam bahasa pertama untuk masuk ke dalam bahasa kedua, tetapi language features yang ada dalam bahasa pertama itu absolutely wrong or awkward in the second language. Jadi itu asal mulanya kenapa kita harus melihat sebuah bahasa itu nanti, dua buah bahasa, language 1 dan language 2, kita akan membandingkan yang mana yang similar, mana yang different. Ya, nanti kita masuk pada the second subtopics. In this regard, the rule of contrastive analysis hypothesis is considered important to compare L1 language feature and L2. Karena adanya itu tadi, kekacauan tadi, bahasa pertama masuk dalam bahasa kedua, maka disinilah peran daripada contrastive analysis hypothesis. Ya, hipotesa analisis kontrastif bahasa Indonesia. Sehingga peran daripada contrastive analysis hypothesis dianggap important, dianggap penting keberadaannya to compare L1 language feature, untuk membandingkan features dari bahasa pertama dan features bahasa kedua. Okay, now we are going to the second subtopics, contrastive analysis hypothesis. This is the core topics of this seasons. What contrastive analysis hypothesis, or CAH? Contrastive analysis hypothesis is the way to compare between two languages, in this case L1 and L2, in order to find the similar and different features between two languages. Jadi adanya contrastive analysis hypothesis itu adalah tujuannya adalah untuk membandingkan antara dua bahasa, dalam hal ini bahasa 1 dan bahasa 2, native language, bahasa Indonesia, and then the second language in English, in order to find the similar and different features, agar kita menemukan feature-feature yang serupa atau yang sama dan feature-feature yang berbeda between two languages, di antara dua bahasa itu. The similar ones are easy to learn. Kalau ada yang similar, that means easy to learn, ya, mudah untuk dipelajari. However, the different ones, yang berbeda itu, are very difficult. Ya. Yang berbeda itu yang bisa menjadi obstacle, rintangan, sehingga itu yang jadi sulit untuk dipelajari. Dan kesulitan yang different inilah yang membuat kebanyakan terjadi kesalahan dalam belajar bahasa kedua. Difficult. Okay, what contrastive analysis hypothesis claims? Contrastive analysis hypothesis claim that the principal barrier of second language acquisition is the interference of the first language system with the second language system. Jadi klaim yang yang ada di dalam contrastive analysis hypothesis adalah the principal barriers, ya. Barriers. Jadi rintangan prinsipal daripada second language acquisition adalah adanya interference of the first language system. Ya. Susahnya orang belajar bahasa Inggris itu karena adanya interference of the first language system. Ya. Jadi adanya sebuah kekacauan yang masuk dari sistem bahasa pertama, ya, with the second language system, ke dalam bahasa kedua, sistem bahasa kedua. Ini yang menjadi klaim daripada contrastive analysis hypothesis. Okay, in the contrastive analysis hypothesis we may find two kinds of transfers or interlanguage transfer. The first one, positive transfer, and then the second one, negative transfer. What is positive and negative transfers? Okay, positive transfer, when L1 rule used is identical to a rule in the L2, positive transfer will be made. Then the performer seems to have got something for free of errors. Bila ada rules atau features daripada bahasa pertama itu identical to a rule in the second language, kalau identik saja, sama maksudnya, rule yang ada bahasa pertama dan ada di bahasa kedua, ya, maka yang ada adalah positive transfer. Transfernya positif. Then a performer seems to have got something for free of error. Bila transfernya positif, maka tidak akan terjadi kesalahan di sana. Jadi si pembelajar sepertinya
bebas daripada errors ya. However, yang kedua itu adalah negative transfer. When the L1 rule may not be the same as the L2 rule, bila aturan atau sistem dari bahasa pertama itu tidak sama atau berbeda dengan aturan yang ada di bahasa kedua, negative transfer occurs. Maka yang terjadi adalah negative transfer, seperti yang gambar-gambar yang tadi, yang contoh-contoh tadi. And errors can result from the utterance, sehingga errors akan menjadi sebuah hasil daripada aturan atau ucapan atau tulisan daripada pembelajaran bahasa kedua. Jadi kalau positive transfer yang terjadi, kalau ada similarities atau the same rules language feature in the first language to the second language, maka yang terjadi adalah positive transfer. Sedangkan bila tidak adanya kesamaan, di mana system of language 1 dan language 2 itu adalah berbeda, ya, not the same, maka yang terjadi adalah negative transfer. Dan negative transfer ini yang akan menghasilkan error in a language. Okay, this is the example of positive transfer. Coba lihat di sana. A lady walks alone. Seorang kita transfer dari seorang lady perempuan walks berjalan alone sendirian. Ketika kita ingin menyatakan seorang perempuan berjalan sendirian, kita langsung transfer dari bahasa pertama, a lady walks alone. Coba lihat, free of errors. There is no errors di sini karena yang terjadi adalah positive transfer. Ketika kita melakukan transfer, di sana positif yang terjadi. Karena di sana tidak ada perbedaan di antara kedua bahasa di sini. However, in the second language transfers, the negative transfer seperti ini. Dia sangat menyukai mawar merah. Dia transferkan dari bahasa pertama, she sangat very menyukai like mawar rose merah red. Coba baca, she very like rose red. Apa yang terjadi? Ada sebuah kesalahan di sana, bukan sebuah, banyak beberapa kesalahan. Kenapa terjadi kesalahan? Karena yang transfernya negatif, tidak sama. Rule dan sistem bahasa pertama tidak sama dengan rule dan sistem bahasa kedua, maka yang terjadi negative transfer. Negative transfer terjadi, maka terjadi kekacauan dan kesalahan dari bahasa. Yang seharusnya dia sangat menyukai mawar. She like red rose very much. Bukan beda kan? Karena dia berbeda, maka transfer behavior yang ada dalam bahasa pertama ke bahasa kedua menghasilkan sebuah negative transfer yang menghasilkan kesalahan dalam bahasa. This is a kind of example of positive and negative transfer in the first language to the second language. Okay, this is to say that dari semua itu, contoh itu tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa positive transfer is a similar structure facilitate learning. Bila terjadi positive transfer, maka struktur yang sama atau kaidah bahasa yang sama itu bisa memfasilitasi orang belajar. Jadi L1 habits can successfully be used in the second language. Kebiasaan daripada bahasa yang ada di bahasa, kebiasaan habits yang ada dalam bahasa pertama bisa berhasil ya digunakan ke dalam bahasa kedua. However, negative transfer, interference yang muncul tadi karena dia ada kekacauan from the L1 dari bahasa pertama, sehingga L1 habits will cause errors in the second language. Jadi bahasa pertama, ya kebiasaan yang ada dalam bahasa pertama akan menyebabkan kesalahan dalam bahasa kedua. Jadi itu bedanya. Negative positive transfer successfully be used in the L2. However, negative transfer will cause errors in the L2. Okay. Now I give you, this is one of the other ways to convert L1 to L2 via contrastive analysis hypothesis. Ini salah satu cara bagaimana cara kita membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris melalui contrastive analysis hypothesis. The first one, what order in noun phrase? Head word in English is the second word in a compound, but in Indonesian head word is the first compound. Berbeda dia. Dalam noun phrase bahasa Inggris itu head word-nya itu diletakkan di second word seperti tadi red rose. Tetapi dalam bahasa Indonesia head word-nya ada di first word ya. Bunga mawar. Ya. Bunga mawar merah ya. Red rose ya.
Rose-nya itu di kedua, ada di kedua, ya, di kata kedua, sedangkan di bahasa Indonesia ada di kata pertama, mawar. Ya. Nah, itu yang membuat dia berbeda. Itu juga akan mengakibatkan sebuah kekacauan. Ketika kita bandingkan antara L1 dan L2 via contrastive analysis hypothesis, kedua hal yang berbeda ini bisa membuat kekacauan dalam mempelajari bahasa Inggris. The second one, this is similar. Simple sentence construction. Both English and Indonesian apply the same order, mostly. Ya. Kebanyakan struktur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu menerapkan aturan yang sama. Misalnya subject verb atau subject verb object atau complement. Dia similar. Seperti I go to school. Saya pergi ke sekolah. Sama atau subject verb itu karena dia sama, maka kesalahan yang muncul sangat kecil sekali. Ya. Itu similar. And then inflection itu ada yang similar, ada yang different. Oke, mari kita lihat yang different. English apply inflection to mark plural, gender, tense, genitive, case comparison. Bahasa Inggris menerapkan inflection itu artinya adalah akhiran, to mark plural, gender, tense, genitive, case, and comparison. Ya. Otherwise Indonesian undid such thing. Sementara bahasa Indonesia sebaliknya, bahasa Indonesia tidak menerapkan itu. Maka dia berbeda. Karena bahasa Indonesia tidak menerapkan itu, kebanyakan nanti terjadi kesalahan di sana. Tidak sama dia. Ya. Di bahasa Inggris ada ini, di bahasa Indonesia tidak ada ini. Ya. Oke, inflectionnya tidak punya. Bahasa Indonesia tidak punya inflection, bahasa Inggris punya inflection. Tetapi untuk for making few genders, bahasa Indonesia punya inflection. Misalnya karyawan, karyawati. Except for making few genders. Oke, dia punya ya. Ya seperti itu. Bahasa Inggris tidak punya, bahasa Indonesia punya. For example, ya punya. Dia pakai man and woman belakangnya. Bahasa Indonesia punya one and wati. Nah, itu kesamaannya di situ. Ya. Kebanyakan kalau di sini bahasa Indonesia tidak kesulitan. Misalnya policeman, policewoman, polantas perempuan, polantas laki-laki. Nah, seperti itu. Except like this, marking to few genders. This is the inflection. And then repetition. Ada juga similar, ada juga different. English apply it for stressing, emphasizing the word repeated, but Indonesian use it as plural marking. Dalam repetition, bahasa Inggris itu punya dia cara untuk menekankan atau stressing, emphasizing the word repeated. Misalnya seperti ini. She is very, very beautiful. Nah, dia menekankan bahwa the girl very, very beautiful. Ya. Itu ditekankan menjadi dua kata yang diulang. Tetapi bahasa Indonesia tidak punya stressing seperti itu untuk repetition. Malah bahasa Indonesia repetitionnya adalah untuk plural marking. Seperti anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, beda kan? Kalau di bahasa Inggris repetitionnya untuk stressing or emphasizing word. Kalau dalam bahasa Indonesia repetitionsnya adalah digunakan untuk plural marking. Jadi kata ulang itu digunakan sebagai penanda plural, penanda jamak. Kalau dalam bahasa Inggris tidak. Ya, it's the different functions. Ya, bentuknya sama, fungsinya berbeda. Sama-sama repetition, tapi fungsinya berbeda. Okay, that's the kinds of the difference and the similarities of bahasa Indonesia and English based on contrastive analysis hypothesis. And then the last thing, via contrastive analysis hypothesis, we can also decide the level of difficulty in learning English based on Indonesian language features. Dari ini semua kita bisa menentukan level of difficulty, tingkat kesulitan daripada belajar bahasa Inggris berdasarkan fitur-fitur bahasa Indonesia. Level 0 atau 0 level, transfer. Ketika kita transfer pada level ini, no difference between L1 and L2. The learner can simply transfer positively the sound, structure, or lexical item from L1 and L2. Pada level ini tidak ada kesalahan yang muncul karena terjadi tidak adanya perbedaan antara L1 dan L2. Seperti yang tadi, I go to school, saya pergi ke sekolah. And then, the lady walks alone, perempuan itu berjalan sendirian. That is, there is no difference between L1 and L2 systems. Maka zero level ini disebut dengan transfer positively.
And then the second level adalah coalescence. Coalescence itu adalah two items in the L1 become coalesced into essentially one item in the L2. Jadi bisa di dalam bahasa pertama itu hanya satu item, tapi dalam bahasa kedua ada dua item. Atau bahasa pertama dua item, bahasa kedua cuma ada satu item. Ini contohnya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia ada pronoun kita dan kami, tetapi dalam bahasa Inggris dia hanya menyatu, coalesced into we. Jadi dalam bahasa Inggris we itu bisa kami, bisa juga kita. Tapi dalam bahasa Indonesia ada dua kata di sana. Sebaliknya dalam bahasa Inggris ada dua kata, lend and borrow, tapi dalam bahasa Indonesia cuma satu saja, pinjam. Ketika saya meminjamkan dia uang dan saya pinjam uang, itu sama saja dalam bahasa Indonesia kami menggunakan kata-kata pinjam. Tapi dalam bahasa Inggris dia ada kata lend itu meminjamkan, borrow itu meminjam. That's level 1. Ini sudah mulai kesulitan pertama, sudah kelihatan karena ada perbedaan. And then the level 2 under differentiations. An item in the native language is absent in the target language. Ini sudah mulai kelihatan. Item yang ada di bahasa pertama dalam bahasa Indonesia tidak ada dalam bahasa Inggris in the second language. For example, bahasa is absent with irregular verbs and irregular pluralization. Bahasa Indonesia tidak punya irregular verb atau irregular pluralization. For example like this, bahasa Indonesia pergi, hari ini pergi, ya pergi, besok pergi juga, ya. Dia sudah pergi, tetap pakai pergi, and then pergi kemarin sama juga kan kata pergi. Bahasa Indonesia in English, ya dalam bahasa Inggris tidak punya seperti itu. Dia punya spesifikasi. Hari ini lain kata kerjanya, besok lain, kemarin lain, participalnya lain, seperti itu. Irregular pluralization dalam bahasa Indonesia, kalau plural sudah dengan repetition, anak, ibu, domba, ya seperti itu. Kalau bahasa Inggris dia punya irregular. For example, child, children, ya, bukan child, tapi children, seperti itu. That's level 2 under differentiation. Ini sudah mulai kepada tingkat yang membuat kesulitan orang terjadi interference. And then the level 3, reinterpretations. An item that exists in the native language is given a new shape of distribution. Sebuah kata yang ada dalam bahasa pertama tidak ada bentuknya dalam bahasa kedua, dalam bentuk baru, ya, dalam bahasa kedua, ya, or distribution. Seperti ini. Dalam bahasa Indonesia ada kata babak belur. Dalam bahasa Inggris tidak ada terjemahan babak itu apa, belur itu apa. Dia harus menggunakan new shape, ada bentuk baru yang dibuat dalam bahasa Inggris. Contohnya black and blue, ya. Babak belur, dia dipukul babak belur tadi malam, ya. He was hit black and blue last night, bukan he was hit babak itu apa, belur itu apa. That's reinterpretation levelnya di sini. And then level 4 over differentiations. A new item entirely bearing any similarity to the native language item must be learned. Jadi sebuah kosakata baru bearing any similarity to the native language item bisa membawa hal yang serupa, hal yang sama dalam native language item bahasa pertama, must be learned, yang harus dipelajari. For example, in English sentence structure is never met with NP, but bahasa maybe NP. Ini juga sudah mulai jauh perbedaannya, over differentiation. Dalam bahasa Inggris tidak ada struktur kalimat NP. Yang ada adalah NP-VP, ya. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak masalah, dia NP. Misalnya ini buku saya, ini itu noun phrase, buku saya juga noun phrase. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak boleh seperti itu. This my book, pasti dia ada verb di sini. Linking verb menggunakan this. This is my book. Tapi kalau dia menggunakan this my book, that's absolutely wrong in English. Jadi ini harus perlu diperhatikan dalam second language, dalam bahasa Inggris, karena sebuah struktur kalimatnya mulai berbeda. And then the last one, level 5 split. Terbelah, maksudnya terbelah, dia punya dua bentuk, sedangkan dalam bahasa Indonesia cuma satu bentuk saja, ya. Kalau yang level 2 tadi, level 1 tadi dia berkebalikan. Kalau ini tidak ada. Dalam bahasa Inggris ya dua bentuk, dalam bahasa Indonesia cuma satu. For example, di sini jadi requiring the learner to make a new decision. Jadi pembelajar memang harus betul-betul
mempelajari bagaimana perbedaan keduanya. In bahasa Indonesia we may call domba. Dalam bahasa Inggris we may say sheep and lamb. Sheep itu domba dewasa, lamb itu domba muda. Ya. Kalau domba yang dewasa itu sebenarnya sheep, lamb itu yang muda. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak ada domba dewasa, domba muda, ya sebut saja domba. Ya. That's kind of split level 5. Jadi ini features yang paling tinggi yang membuat kesalahan berbahasa sangat rentan. Ya. Jadi ada 6 level. Level pertama level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, and level 5. Okay, that's it for the explanation, and then we are arriving to the conclusion. The first conclusion: the major source of error in the production and the reception of second language is in the language. Penyebab utama kesalahan dalam productions of second language adalah bahasa native atau bahasa pertama. Difficulty and ease in learning English are determined respectively by differences and similarities between the two languages. Kesulitan maupun kemudahan dalam belajar bahasa kedua ditentukan oleh perbedaan dan kesamaan di antara kedua bahasa tersebut. Kalau dia berbeda maka dia sulit, tapi kalau dia sama, that's very easy to learn. And then the greater the differences, the more errors will occur. Semakin besar perbedaannya, semakin banyak kesalahan yang akan terjadi. And then semakin kecil perbedaannya, semakin banyak kesamaannya, maka semakin mudah language itu dipelajari. What one has to do in learning in L2 is to learn the differences. Apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus dipelajari oleh si pembelajar dalam bahasa kedua? Yang dipelajari adalah perbedaannya. The similarities can safely be ignored. Yang sama, yang similar, itu tidak perlu dipelajari karena dia sudah automatically habitnya tadi sudah langsung lost, dia langsung langsung secara habitnya dia sudah tidak ada masalah karena ada positive transfer. Yang perbedaannya itu yang mengakibatkan negative transfer, maka perbedaannya itu yang akan dipelajari oleh si pembelajar untuk second language acquisition. Okay, that's the explanation from me about the contrastive analysis hypothesis. Thank you very much for your attention, and in a few minutes later I will give you quiz for these topics of our lesson. Thank you very much and see you